Nabi Ayub. Itu harta kekayaannya Nabi Ayub luar biasa. Akhirnya Allah puji Nabi Ayub di depan malaikat, di depan semua. Didengar sama yang hasut, dia hasut lagi. Siapa? Iblis dengar. Allah memuji ni'mal abdu awwab, kata Nabi Ayub. Kata Allah, hambaku yang pandai bersyukur adalah Nabi Ayub. Iblis agak senang. Iblis, makanya kalau kita pindah-pindah hati hasut sama orang, hati-hati nih. Iblis sudah masuk ke dalam hati kita. Hati-hati. Iblis agak senang. Protes iblis. Saking agak senang, Allah udah memberikan mandat, Allah udah percaya kepada Nabi Ayub, Allah puji ke Nabi Ayub. Iblis agak senang. Nah, saya gak senang. Malahan iblis protes ke Allah. Ya Allah, gak senang saya. Kenapa? Gimana Ayub hidupnya kagak mau bersyukur? Gimana Ayub hidupnya kagak mau ahli ibadah? Duitnya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, ladangnya banyak, ternaknya banyak. Dia jadi ahli ibadah, gak mikirin. Coba yang lain, orang-orang yang susah, gimana dia mau tenang ibadah, ya Allah? Kata Allah, walaupun Ayub gak punya dunia, tetap dia pandai bersyukur padaku. Nggak, saya gak percaya, ya Allah. Protes. Hasut, kalau orang hasut begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ayub kata Allah, kata iblis, ya Allah, berikan aku izin untuk menguji Ayub. Kalau kau izinkan, aku yang akan mengkufurkan Ayub. Kata Allah, kau nggak sanggup mengkufurkan Ayub. Coba, coba dulu ya Allah. Baik, aku akan berikan izin kau menguji Ayub, tapi aku kasih tahu kau tidak akan sanggup mengkufurkan Ayub atau menjadikan Ayub hambaku yang tidak bersyukur. Jangankan kufur, tidak bersyukur kau tidak akan sanggup. Baik, maka iblis cari teman. Kumpul, dia panggil tuh para prajuritnya, kumpul semua kumpul. Dia nggak bakal kuat, ingin menjatuhkan Nabi Ayub harus punya banyak tentara, harus banyak prajurit. Kumpulin setan, dedemit, pocong, semuanya kumpul. Ada apa bos? Ada apa bos? Nih, ingat, Allah udah menguji Ayub, Allah udah ngasih izin kita untuk mengkufurkan Ayub. Ya, terus gimana caranya pikirin jatuhin Ayub supaya kufur Ayub, supaya dibenci sama Allah. Coba pikirin, nyerah semua. Bos, saya nggak sanggup bos untuk kufurin Ayub, bagaimana aja bos caranya. Ya udah, saya punya ide. Apa? Kita miskinin Ayub, ladangnya, ternaknya, usahanya, semua kita habisin. Gimana? Bakar. Itu ladang Nabi Ayub, ya mungkin ratusan hektar atau ribuan hektar pohon kormanya dibakar semua. Berikut semuanya kerja di kebun dibakar semua orang-orangnya. Yang ternak Nabi Ayub, ternak kambing, ternak sapi, ternak onta, ya, ternak kuda, semua kandang-kandangnya, kuda-kudanya, orang-orang yang merawatnya mati semua, dibakar, habis. Lagi api, ujung api tinggi apa? Isi-isinya pada datang Nabi Ayub lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri pada menteriak, ya Allah suamiku, kenapa kita jatuh miskin? Kenapa? Ladang kita habis kebakar, ternak kita semua kebakar, semua pegawai kita pada mati semua. Nabi Ayub senyum. Kenapa harus dipusingin? Kita datang ke dunia, kita nggak bawa dunia. Sekarang dunia ini kan titipan Allah. Allah mau ambil, kenapa kita pusing? Lihat itu hak Allah, Allah mau ambil lagi. Udah, urus aja. Pada minatul api, saya mau ibadah kepada Allah. Coba ibu, hartanya miliaran habis, tapi tenang. Coba ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Motor curi orang. Kira-kira sholat terus apa berhenti sholat? Berhenti. Kalau dibawa kantor orang berhenti itu sholat. Bahkan sholat wajib haram tuh berhenti banyak.
Jangankan kayak gitu ibu habis beli sendal baru mahal, sholat di masjid, sholatnya di tepi dekat kaca, untuk terlirik. Ada orang yang dekat ya hilang kan, hilang. Ingat dulu lagi masih kecil suka nyolong sendal di masjid. Ingat ya, dibalas Allah nih. Itu Nabi Ayub tenang. Nabi Ayub tenang nggak apa-apa. Udah anak-anak Nabi Ayub turun semua. Anak Nabi Ayub dimakin didorong ke bakar. Nabi Ayub pas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis lagi, kenapa anak kita kebakar Pak mati? Ya udah kita urus, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, pulang mati lagi satu, mandiin lagi, pulang habis kuburin lagi mati, udah ada mayat-mayatnya. Anaknya 1000 mati semua, harta habis, anak habis. Nabi Ayub tetap sholat ibadah. Isi pada nangis, gak usah nangis. Iblis datang, yuk kalau benar Allah itu Tuhan ente, yuk Tuhan kamu, gak mungkin ente diuji sampai kayak begini yuk. Habis harta ente, anak pada habis juga pada mati. Gimana yuk kalau ente nyembah mana anak rawat? Ayub bilang apa? Ingat iblis, iblis. Ente tahu harta ini punya Allah. Anda nggak punya harta dunia ini punya Allah. Ya, kita sekedar titipan. Kalau Allah mau ambil, siapa yang bisa melarang? Semuanya milik Allah. Dunia dan seisinya milik Allah. Kalau Allah mau ambil, siapa yang bisa melarang? Harta saya mengambil Allah. Dulu saya nggak punya, Allah ambil. Alhamdulillah, pemiliknya udah ngambil. Tapi anak-anak ente gimana yuk? Anak-anak ente tuh mati bukan satu, semua 1000-1000-nya mati. Kata Nabi Ayub, itu pun milik Allah. Anak saya itu titipan Allah. Sekarang Allah mau ambil, ya terserah Allah. Jangankan anak saya pun mau diambil, nggak bisa apa-apa. Ya, saya pemilik Allah, tetap saya mau bersyukur kepada Allah. Sholat lagi, gagal iblis. Iblis gagal, kata iblis, aduh, udah capek, keluarin dana, kesonok sini udah ngomong, ya, berhasil kan? Ada, aduh, kata iblis gimana ini? Habis, waduh, cari akal lagi, iblis. Gimana caranya? Dapat lagi iblis naik. Dulu kan sebelum zaman Nabi, iblis itu setan masih bisa naik ke atas langit. Pas zaman Nabi Muhammad udah nggak boleh. Dijaga oleh malaikat dengan bintang suhud, nujum suhud. Jadi kalau mereka mau masuk ke langit ditimpuk. Oh, iblis setan pas ditimpuk kena bintang suhud, jatuh, itulah yang jadi Ridwan. Kuntilanak, pocong dedemit, ya kayak begitu. Nah itu pas ditimpuk jadi kayak begitu jatuh. Nah dulu masih ada, dia ambil apa, hawa neraka diisop, dihirup sama iblis itu. Turun lagi ke dunia. Nabi Ayub lagi sujud, ditiupkan hawa neraka itu ke hidungnya. Pas Nabi Ayub Allahu Akbar, bangun dari sujud, kering nih. Itu baru hawa neraka jauh. Dari jauh ngambilnya. Kering, kulitnya terkupas, kulit muka semua. Udah Nabi Ayub, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang lihat, kok jadi jelek Nabi Ayub. Waduh. Akhirnya apa? Nabi istri ambil Ayub, dia hasut. Ngapain lagi sama laki kostum? Sama laki model kayak gini, udah jelek, udah tua, duit udah kagak ada, sepak lo kostum. Udah deh. Lagi abang punya uang, abangku, saya nggak punya uang. Tapi ibu sini nggak ada. Solehah semua ini. Solehah semua ya. Nabi Ayub ditinggalin 100 istrinya, ninggalin tinggal 99 istri, ninggalin tinggal 1 istri yang paling muda, yang paling cantik, yang paling botok. Namanya Siti Rahmah.
Yang lain pada ninggalin. Rahmah tanya sama Nabi, Rahmah kau tidak meninggalkan aku? Tidak. Aku tidak akan meninggalkan surgaku. Walaupun aku ibadah bagaimanapun kepada Allah, suamiku tidak ridho, maka tertutup pintu surga untukku. Masya Allah. Ini jadi curhat ini. Akhirnya udah kayak begitu, ibu. Setan masih kurang puas nih iblis. Kalau iblis tuh kalau belum lihat manusia hancur-hancurnya belum puas. Tapi dia tidak akan bisa hancurkan kepada orang yang mukhlis, kepada orang yang sabar, gak bakal sanggup. Karena Nabi Ayub sabar. Aduh, datang lagi si iblis. Yuk, apa bis? Lihat yuk, ente diuji kos kayak begini. Lihat, kalau benar Allah Tuhan ente nggak mungkin ente diuji kayak begini. Udah harta habis, anak meninggal, istri kabur, semua istri ente pada kabur. Gimana? Tenang, ada Allah. Terus badan ente sakitan, nggak apa-apa. Walaupun kulit anak ini, kata Nabi Ayub, jangankan baru terbuka kulit-kulitnya, hancur kulit anak, tetap anak akan bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya Nabi Ayub. Ya udah. Nggak begitu, iblis hasutin orang kampung. Ini Ayub dapat kutukan. Kalau Ayub masih ada di kampung kita, nanti kutukan ini akan merambat ke kita semua. Usir Ayub dari sini. Sampai kayak begitu. Bayangin dulu Nabi Ayub kaya, semua dikasih makan. Nabi Ayub sakit, sekarang diusir. Orang nggak bersyukur. Lupa dengan jasa orang lain. Makanya orang yang paling jelek adalah orang yang suka melupakan kebaikan orang lain. Orang yang jahat, ya, suka mencari kejelekan orang lain dan melupakan kejelekan atau kebagusan orang lain. Orang yang baik melupakan kejelekan orang lain, mencari kebaikan orang lain. Itu orang yang baik. Nabi Ayub diusir, diarak. Ayo, yuk keluar. Dulunya dikasih makan, dulu dikasih ini. Nabi Ayub nggak marah. Walaupun Nabi Ayub diusir, dihina, dicaci, dimaki, dalam kondisi, dalam keadaan jatuh Nabi Ayub. Tenang Nabi Ayub, udah Rahmah, kita jalan. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah. Kita harus jadi orang yang pandai bersyukur. Ya, jalan, digiring ke tempat sampah. Tinggal kau pantas di sini Ayub. Nabi Ayub dia. Nabi Ayub kita cari gunungan, naik ke bukit, ada goa. Biar aku duduk di sini. Dia bawa bekal seadanya, namanya bawa bekal makanan. Ya namanya dimakan, lama-lama habis. Akhirnya Siti Rahmah, istrinya Nabi Ayub, kalau kayak kita bang, makanan udah nipis, iya, kita perlu makan, iya. Lalu abang izinkan nggak saya untuk kerja? Abang nggak mungkin bisa kerja, wahai suamiku Ayub, kau nggak mungkin bisa kerja. Biar aku yang kerja. Aku cari kerjaan bagaimanapun, apapun kerjaan, yang penting tidak berlawanan dengan hukum Allah. Iya, aku izinkan engkau kerja. Turun, masuk kampung diusir, masuk rumah diusir, sampai mau jadi pembantu nyuci piring, apa nggak ada yang terima. Kamu kutukan, pinggir, ini jadi hancur. Datang ke sana dari pagi sampai siang belum makan, belum dapat kerjaan, terus sampai rumah sore. Lewat kayak kita salon, tempat kecantikan, ya, kata, nah ngapain bisa Ayub? Rahmah pusing, dijorokin. Siti Rahmah jatuh, terbukalah penutup kepalanya, rambutnya terurai panjang sampai ke kaki, sehingga yang bosnya melihat, masya Allah itu rambut indah benar. Usir saya, kata jangan. Rahmah sih, kamu mau ngapain? Saya mau cari kerjaan. Kamu mau kerja, buat apaan? Buat hidupin saya sama suami saya. Kamu gak usah kerja. Kamu mau apa saya kasih? Ya benar, ya. Cuma ada syaratnya satu.
kamu jual rambutmu. Jual rambutmu. Jangan, nggak, saya nggak ambil semua, setengahnya. Dari batas kaki sampai pinggang, saya potong. Karena saking indahnya tuh rambut. Pikir masih ada setengah, gak apa-apa. Yang penting suami saya lagi sakit, dia bisa makan, bisa apa, digunting rata. Alhamdulillah pulang kok makanan banyak, bawa belanja karo sono, udah makan. Alhamdulillah bang, saya dapat kerjaan di sana. Alhamdulillah, kata Nabi Ayub. Lama-lama habis juga, bang. Ini makanan mau habis. Saya turun lagi ya, saya kerja lagi. Siapa tahu dapat lagi makanan. Iya. Sekarang karena udah tahu kan tempatnya, kemarin masih nyari-nyari. Sekarang langsung datang ke salon lagi. Ada apa lagi Rahmat? Saya mau jual sisa rambut saya. Baik, digundulin bu. Karena saking bela suaminya yang nggak bisa apa-apa. Suaminya Nabi Ayub bilang gitu, ya Allah. Udah digundulin, udah ngebotak, udah gundulicin. Ditutup lagi, pulang buru-buru. Nabi Ayub kaget. Rahmat, kemarin kau dapat makanan segini dari pagi sampai sore. Sekarang kau dapat makanan yang sama, cuma hitungan nggak sampai setengah jam. Ini dari mana? Curiga suami. Dari mana kau dapatkan Rahmat? Bicara. Ini halal. Aku nggak bicara halal. Aku tanya kau dari mana? Dikasih coba dari mana? Demi Allah ya Rahmat, aku tidak akan makan walaupun aku mati dalam kelaparan. Kalau kau tidak ngaku dari mana? Siti Rahmat langsung nangis. Wah tahu wahai suamiku, dibuka rambutnya. Ya Allah, kemana mahkotamu rambutmu ya Rahmat? Aku jual untuk kita berdua makan. Ya Allah, dipeluk Nabi Ayub. Rahmat, maafkan saya demi Allah, kalau saya nggak sakit, aku tidak akan menyuruh engkau untuk usaha bekerja. Gitu. Sudah nggak apa-apa, kita salah. Rahmat, bisa aku ambilkan air? Aku mau wudhu. Bisa, turun ke bawah. Nabi Ayub berdoa, ya Allah, jika kau ingin menguji aku ya Allah sebagaimanapun untuk diriku, aku bersabar. Tapi jangan kau uji aku kepada istriku ya Allah. Jangan kau timbangkan kepada istriku ujian seperti ini ya Allah. Aku mohon ya Allah, turun malaikat Jibril. Ya Nabi Ayub, hari ini Allah sudah bebaskan engkau dari ujian Allah. Hari ini berakhirlah ujianmu. Dibawain air dari telaga Kausar, dimandiin Nabi Ayub, muda lagi, lebih ganteng dan semua. Jadi anak muda, dikasih pakaian yang bagus. Siti Rahmat datang, dan Allah akan kembalikan semuanya akan. Dan Allah akan berikan kau keturunan dari Rahmat, anak-anakmu yang bakal jadi keturunan Nabi. Turun Nabi Ayub itu banyak Nabi. Itu dari sini. Saking sabarnya sehingga keturunan Nabi Ayub banyak keturunan jadi Nabi. Akhirnya masih ke Rahmat datang bawa air. Nabi Ayub dia lihat bukan Nabi Ayub lagi, anak muda ganteng cakep. Kaget bilang, kamu lihat gak orang tua yang di sini? Yang mana? Orang tua di sini aku lihat. Itu siapa? Itu suami saya. Kamu mau aja uji Nabi Ayub. Dia suami kayak begitu. Udah sama saya, enggak. Tutup itu suami saya. Ya Rahmat, aku adalah Ayub. Enggak mungkin ke Ayub. Aku Ayub. Suamiku sakit. Allah sudah tuntaskan ujiannya dan aku dikembalikan. Masih enggak percaya? Kalau kau enggak percaya, apa yang kau minta? Aku akan buktikan. Apa yang kau bisa buktikan? Kau tidak punya rambut? Sekarang kau buka, Allah akan kembalikan rambut. Pas buka rambutnya panjang kembali. Dikembalikan semua oleh Allah. Akibat sabar, ikhlas, ya, gitu. Wa qalbun syakirun, punya hati yang pandai bersyukur. Orang-orang yang bersyukur akan asyukru qayyidun li ni'amil majbula wa sayyidun li ni'amil mawjudah, kata ulama. Syukur itu bisa mendatangkan nikmat yang belum ada dan bisa mengikat nikmat yang sudah ada. Itu syukur, ya. Jadi kalau kita bersyukur, nikmat yang belum ada itu akan datang. Nikmat yang ada nggak bakal lepas. Ya, itulah syukur. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan.
Ya para hadirin jamaah, sebelum kita tutup mari kita baca